Bertemu lagi kita di Head to Head, bongkar strategi inovasi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri. Hari ini kita kedatangan tamu lagi. Tamu kita adalah Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Makanya topinya seperti itu, ya. Memang inilah topi ciri khasnya orang Padang Pariaman. Nah, pada siang hari ini kita akan banyak tanya, kita pengen menanyakan perasaan juga ya daripada Pak Sekda setelah melakukan paparan dalam rangkaian tahapan inovatif Government Award tahun 2024, di mana Kabupaten Padang Pariaman ini sebenarnya ini kabupaten udah langganan juga masuk 10 besar mulai 2-3 tahunan ini ya. Tapi kita harus tetap bertanya, mempertahankan adalah perkara yang paling sulit. Tapi kenapa Padang Pariaman bisa bertahan? Mungkin kita nanti akan ulik-ulik ya, apa strategi yang dilakukan oleh Kabupaten Padang Pariaman ya di tahun-tahun belakangan ini. Baik, kita sapa Pak Sekda. Sehat Pak Sekda? Alhamdulillah. Pak Sekda tadi mewakili kepala daerah ya. Siap. Untuk memaparkan dan sudah selesai ya Pak ya. Siap, alhamdulillah. Bagaimana rasanya Pak keluar dari ruang sidang tadi? Ini kan suasananya agak beda nih. Ya, pastinya plong Plong ya? Pak. Karena memang Padang Pariaman ini ekspos IGA ini adalah yang kelima kalinya. Yang kelima kali? Ya. 5 kali loh. 5 kali. Pertama, penilaian IGA pertama kita peringkat 2 nasional. Alhamdulillah. Peringkat 2 sendiri. nasional? Iya. Kemudian melorot lagi ke bawah. Dan 3 tahun berturut-turut, alhamdulillah Padang Pariaman menjadi 3 tahun bertirit-tirit ya. Menjadi kabupaten terinovatif di Indonesia. Ya. Hat-trick kita di tahun ini. Tentunya perasaan bangga dan sangat senang. Dan bagi saya secara pribadi, lega, bangga, senang karena ini adalah pengalaman baru. Sebelumnya yang ekspos adalah Bapak Bupati ya. dan hari ini kami diberikan amanah kepercayaan untuk ekspos inovasi yang ada di Padang Pariaman dalam rangka penilaian inovatif Government Award tahun 2024 ini di depan juri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti Padang Pariaman bisa tetap bertahan dari melorot, mungkin belajar. Kemudian ya, kita naik lagi. Sekarang bertahan terus di 10 besar. Oke. Mudah-mudahan ini kita masuk 5 besar lah semangatnya. Jadi perubahan apa yang dilakukan Pak supaya untuk tetap bisa bertahan ini? Sustainable inovasi ini bagaimana kita membangun ekosistem inovasi. Pak Bupati selalu menyampaikan dalam setiap kebijakan bagaimana OPD itu menjadikan isu, menjadikan masalah ini, melakukan lompatan-lompatan, melahirkan inovasi minimal 5 inovasi setiap tahun. 5 inovasi per OPD. Iya, kita juga melakukan penilaian OPD terinovatif. Makanya di tahun ini Berarti di asesmen dulu ya? Di asesmen dulu, makanya tahun ini kita mengusung 303 inovasi dalam penilaian 303 inovasi dalam penilaian IGA tahun 2024. Tahun kemarin itu kita ada yang kita daftarkan 250, tetapi ada 180 inovasi, 280 inovasi. Tahun ini kita sudah 303 inovasi. Yang dikirim? 303. 303. Siap. Ya, alhamdulillah. Itu permisah 303 dengan kebijakan yang selalu sustain menjaga daripada ekosistem inovasi itu. Nah, menjaga ekosistem ini kan susah, ya, susah sekali menjaganya. Apalagi bicara mempertahankan. Tapi memang untuk mempertahankan gelar 10 besar di IGA itu memang kita harus menjaga ekosistem tadi. Ya. Ya. Mungkin Pak Sekda kita lanjut ya. Dari yang Pak Sekda sampaikan tadi, inovasi unggulan-unggulan yang disampaikan oleh Kabupaten Padang Pariaman ini, ada nggak masukan dari juri atau mungkin wow? Alhamdulillah, ini juga secara pribadi kami juga merasa sangat bangga dan terharu. Seluruh juri memberikan apresiasi terhadap apa yang telah kami sampaikan dan bahkan sangat tertarik dengan inovasi yang telah kami sampaikan kepada para dewan juri tersebut. Ada masukan, catatan kami mencatat di sini bagaimana kolaboratif itu sebetulnya betul-betul kawin dia, Pak.
betul-betul erat kolaborasinya, tidak hanya terpisah lagi. Itu yang saya tangkap masukan, tetapi Dewan Juri lebih mendalami apa yang dihasilkan dampaknya daripada inovasi. Nah, itu ya. Seperti DCM, Dukcapil Ceria Mobile ini, Padang Pariaman ini kalau kita tarik garis lurus kecamatan Ujung ke ujung. terutara, kita tarik lurus lagi kecamatan Paling terselatannya, itu jika kita ambil garis lurusnya, garis lurus saja, Pak, itu jarak tempuhnya ada di angka 130 km. 130. Ya, bentangannya. Sehingga kantor Dukcapil ini masih ada di tengah-tengah. Jarak tempuh ke kantor Dukcapil itu Jauh. memakan waktu 1 jam lah. Ya, 1 65 jam. kilo lah taruh ya. 60 kilo, 60 kilo. Dan kita menghitung, jika seandainya pelayanan secara konvensional ini kita laksanakan ke Dukcapil, maka satu orang itu bisa menghabiskan biaya itu 100.000 satu hari. Dari mana angka ini kita dapatkan? Transportasi, beli BBM-nya. Karena biasa jadi mereka berurusan sampai siang, makannya di lokasi. Dan selama 1 hari mereka tidak dapat melaksanakan pekerjaan, bisa jadi ada pendapatannya yang hilang. Bahkan nilainya lebih, tapi kita rata-ratakanlah 100.000 per hari. Dukcapil itu hanya mampu melayani masyarakat itu 1 hari secara konvensionalnya, itu adalah 200 orang. 200 orang per hari. 200 orang. Maksimal itu ya. kemampuan maksimal. Setelah 200 orang itu kita layani, biasanya itu sudah sampai di angka di jam 4 sore dan kantornya sudah persiapan tutup. Pak Kades sudah pulang. Apa yang terjadi dengan pola konvensional, Pak? Untuk mendapatkan nomor antrian, sehingga masyarakat itu datang subuh mengambil nomor antrian. Praktek percaloan terjadi. Praktek-praktek percaloan tidak hanya di luar, tetapi juga di internal kantor itu sendiri. Ada juga di dalamnya, Pak ya? Ya, karena kan yang menyediakan antrian manualnya kan petugas juga dulunya, Pak. Masa Yang gelap manual, ini masa gelap ini kita masa ini. jahiliyah. Masa gelap kita. Ya. Kemudian kita hitunglah ini. Andaikan 100.000 satu orang kali 200 kali 365 hari. Hitung-hitungan kita, inovasi DCM ini telah mampu memberikan manfaat kepada masyarakat sebesar 8,9 miliar lebih. Untuk administrasi kependudukan aja. Non teknis yang mendukungnya, ongkosnya dan lain-lain. Itu untuk satu urusan tuh ya? Satu urusan. 1 kali datang. Kalau konvensional biasanya 2 kali datang. Datang, menyerahkan, rekam, nanti jemputnya 3 hari, 4 hari datang lagi. Datang lagi. Ini baru segitu kita lagi. kalikan 1 kali, Pak. Ya. Kemudian manfaat apa yang kita berikan? Masyarakat telah mampu sekarang melakukan mengakses layanan kependudukan yang ada di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil 21 layanan 24 jam tanpa dibatasi ruang dan waktu. 24 jam, Pak. Iya, aksesnya Terus kan bayar gaji aplikasinya pegawai 24 jam. bisa 24 jam juga. Jadi online ya? Online, Pak. Iya. Dukcapil ini telah membuat work from home terhadap 14 petugas pelayanan yang hanya pekerjaannya di rumah. WFH. Work from anywhere lah ya. Iya. Dia mampu melakukan pelayanan sampai malam, Pak. Sampai malam. Jadi ini yang kita lakukan kebaharuannya. Kemudian saat ini juga dengan adanya inovasi ini, secara tidak langsung kita telah mengedukasi masyarakat. Bagaimana pola konvensional ini menjadi digitalisasi. Dan masyarakat sekarang ini tidak ada lagi, saya masih ingat ini statementnya Bapak Peter, menyampaikan bagaimana setiap masyarakat itu punya dokumen digitalnya. Itu yang terjadi sekarang. Jadi KTP itu fisiknya ada disimpan di dompet, tetapi setiap ada urusan liatin yang ada di arsip digitalnya. Ini adalah manfaat yang kita lakukan. Kemudian kita kolaborasi juga dengan Nagari. Kita dorong Nagari itu untuk melakukan pengadaan secara mandiri anjungan Dukcapil. Ketika dilayani di dinas, cetaknya di desa ataupun di Nagari. Oh, bisa diambil kantor desa? Bisa langsung diambil di kantor desa. Bagi yang Nagari tidak memiliki anjungan, kita kerjasama dengan pos. Kita munculkan lagi inovasi barunya, AJEP, antar jemput layanan perizinan Dukcapil, antar jemput layanan kependudukan. AJEP namanya. AJEP. Kerjasama dengan pihak ketiga. Kerjasama dengan para tukang-tukang ojek. Ini adalah inovasi yang kita lakukan lagi. Ngeri Pak Zeka.
Jadi terintegrasi ya semua ya. Artinya tidak susah lagi bagi warga Padang Pariaman untuk mendapatkan dokumen kependudukan. Alhamdulillah. Mau pilih yang mana, mau di Ajeb atau Terserah. mau di apa ya. Kita buka akses seluas-luasnya. Nyaman melalui Ajek, silakan. Ya. Nyaman melalui pos, silakan. Bagi yang ada anjungannya, silakan datang ke kantor negara. Bagi yang banyak duit, datang. Biasanya yang datang sekarang ke kantor Dukcapil itu paling banyak hanya 50. Rata-rata yang datang itu yang 50 itu yang bermasalah. Contoh, adanya penggantian anggota keluarga misalnya. Ya, ada meninggal atau nambah. Atau ada juga mungkin tanggal kekeliruan di dalam identitas. Ya, ya. Mungkin alamat berpindah dan lain-lain. Ini kan butuh melihatkan Typo dokumen ya, fisik. salah ketik atau Iya, typo dan lain-lain sebagainya. Nah, luar biasa nih pemeriksa head to head. Kalau mau belajar dokumen kependudukan dari dulu itu memang Kabupaten Padang Pariaman itu ikonnya adalah layanan kependudukan. Ya Pak ya. Ya. Dari dulu tuh. Semua Sekarang ada daerah lagi juga perspektif inovasi non digital kita. Ya. 11 OPD berkolaborasi melahirkan inovasi ini. Pemerintah, universitas, Digait semua pelaku gaet inovasi. semua Pak. Swasta, kelompok masyarakat kita gaet. Menghasilkan 5 MOU di sini. Dengan Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta, pemerintah Kulit, ini Yogyakarta. kulit nih Pak ya? Ya. Kemudian ada juga dengan beberapa universitas yang ada di Sumatera Barat, kerjasama dengan pengusaha hotel, kerjasama dengan Asita, Bandara Internasional Itu nanti Minangkabau. produknya apa Pak? Apa aja? Nah, apa yang kita lahirkan di perspektif ini? Perspektif ini adalah pengembangan ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Padang Pariaman, strategi pengembangan ekonomi kreatif. Tahun kemarin itu kita hanya punya 8 subsektor ekonomi kreatif. Kita lakukan pengembangan ini, kerjasama semuanya. Dengan inovasi kita nih ya? lakukan upgrading skill, kerjasama dengan Akademi Teknologi Kulit. Padang Pariaman terkenal dengan tanaman pandan ya Pak. Ya, pandan. Tapi pandan itu hanya dibikin tikar. Setelah selesai dibikin tikar, harganya paling tinggi 50.000. Kalau ada yang lapis 2-nya yang lebih tebalnya, baru itu 100.000. Sedikit sekali penambahan nilai ekonominya. Ya. Kemudian kita bekerja sama, dilatihlah para ekonomi kreatif ini, kita kirimkan ke Yogyakarta, dilatih. Apalagi apa hasilnya sekarang? Ada tas kombinasi antara kulit dengan pandan. Dikombinasi. Kombinasi. Kemudian ada sepatu kombinasi kulit dengan pandan. Ada juga dompet kombinasi kulit dengan pandan. Dan juga bentuk-bentuk ekonomi kria, produk-produk kria lainnya kombinasi berbahan baku pandan. Sehingga nilai jualnya, yang biasa ini kita nilai jualnya 100.000, bisa menjadi 400 dan 500.000. Bernilai ya? Murni. Termasuk yang kami pakai ini Pak, ini batik yang ditulis oleh para pembatik Kabupaten Padang Pariaman sendiri. Batik yang ditulis oleh kabupaten, oleh anak-anak. Jadi sekarang itu pengusaha batik, selain daripada Suleman dan Tenunan, kita juga sudah ada Itu yang para ditakutkan pembatik. orang, nanti kampung batik di Tegal pindahnya ke Padang Pariaman Pak. Wah, kan beda-beda motifnya Pak. Tapi namanya persaingan, Ya. bagaimana meningkatkan daya saing ya begitulah. Ya. Ya, pemirsa nih Pak Sekda udah bongkar semua dari A sampai Z, sampai ke dapur-dapur, kisi-kisinya semua sampai ke sumur-sumur juga akan dibongkar. Kita lanjut Pak Sekda. Nah, tujuan utama dari Kabupaten Padang Pariaman membudayakan inovasi ini kira-kira seperti apa nih kita pemirsa head to head juga pengen tahu. Kita mengetahui kemajuan zaman digitalisasi ini, dan ketika kita bercerita terkait dengan pelayanan publik ini sangat dinamis sekali Pak. Apa yang kami lakukan 10 tahun yang lalu itu sangat senang masyarakat menerima layanan kami. Tapi jika itu kita implementasikan di saat ini, pasti itu menjadi suatu ketidakpuasan bagi masyarakat. Karena tuntutannya selalu berubah. Ya. Dulu kita menyelesaikan pelayanan administrasi kependudukan ini 3 hari, masyarakat senang. Kemudian berubah lagi, masyarakat kita layani 1 hari, masyarakat senang. Sekarang tidak lagi Pak. Mereka ingin cepat, ingin mudah. Sehingga kita harus berinovasi melahirkan ini. Harapan kita apa? Inovasi ini betul-betul harus menjadi inovasi yang berdampak.
berdampak meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, berdampak dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat, dan juga berdampak dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi pemerintahan itu sendiri. Jadi ini betul-betul inovasi yang memusik dari bumi kalau bahasa orang Padang Pariaman. Itu artinya memusik dari bumi, lahir muncrat dari keinginan masyarakat. muncrat, Berdasarkan isu-isu, berdasarkan data-data, berdasarkan masalah-masalah, muncullah inovasi. Seperti DCM yang kami sampaikan tadi, Pak. Itu adalah inovasi yang lahir dari masa pandemi COVID. Pada saat adanya pembatasan-pembatasan, kita mencoba bagaimana memunculkan ini. Lahirlah DCM. Perspektif ini adalah inovasi yang lahir pasca pandemi COVID. Pada saat pertumbuhan ekonomi Padang Pariaman terjun payung ke angka minus 10,43%, muncullah bagaimana langkah kita meningkatkan ekonomi yang ada di Kabupaten Padang Pariaman ini. Kemiskinan kita turun, Pak, menjadi 7% lebih. Pengangguran kita turun menjadi 8% lebih. Kita gerakan UMKM ini bergerak semua. Saat ini apa yang terjadi? Kita telah membentuk Forum UMKM Kabupaten Padang Pariaman. Kita telah membentuk Padang Pariaman Creative Center, tempat wadah inkubasi para pelaku ekonomi kreatif dan kembangnya ekonomi kreatif di Kabupaten Padang Pariaman. Alhamdulillah, sektor real inilah yang mengakibatkan Padang Pariaman melambungkan nama Kabupaten Padang Pariaman sebagai kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi 2 tahun berturut-turut di Sumatera Barat. Bertirit-tirit lagi. Bertirit-tirit lagi. Ini banyak bertirit-tiritnya di Padang Pariaman ini. Memang dari usaha yang nggak gampang, butuh proses, butuh effort yang besar, butuh pengorbanan, butuh kesabaran yang luar biasa untuk bisa menjadi kabupaten yang seperti yang diceritakan oleh Pak Sekda tadi. Nah, ini Pak Sekda saya ngikat-ikat aja nih. Saya angkat ada adegium ekonomi mengatakan untuk bisa berada di tempat Anda harus mulai dikencang hari ini. Kalau enggak akan tergilas dan terkikis. Teman-teman yang mau belajar UMKM, mau belajar tentang layanan kependudukan, DCM tadi ya, belajar Padang Pariaman. Ya, nomor kontaknya nanti bisa minta saya. Ya. Tantangan apa yang masih dihadapi Kabupaten Padang Pariaman dalam membudidayakan inovasi? Ini kan banyak PNS yang mandul-mandul juga ini. Ya, masih fixed mind bukan open mind. Menganggap inovasi itu nambah-nambah kerjaan, ya. Kalau bahasa Melayunya nambah-nambah karajo. Gimana itu Pak Sekda? Ya, untuk merubah mindset, merubah budaya kerja memang harus dilakukan secara kuat. Makanya kami memakai tangan kami dalam rangka untuk melakukan, mendorong ini bisa bergerak. Jika seandainya tidak bisa, kami memakai tangan pimpinan. Begitulah cara kita. Alhamdulillah, Pak, kami mengatakan bahwasanya kesulitan itu hanya dalam pikiran. Ya. Kalau kita memikirkan sulit, saya yakin seluruhnya teramat sulit untuk kita kerjakan. Jangan main-main dengan main Anda, kata orang pintar. Jika pikiran kita mengatakan itu sulit, teramat sulit kita mengerjakannya. Maka lakukanlah, bilanglah pekerjaan itu, saya mampu, saya bisa, kita bisa secara bersama-sama. Insya Allah bisa ini kita laksanakan. Mempertahankan posisi Padang Pariaman sampai dengan tahun ketiga berturut-turut ini memerlukan energi yang cukup besar sekali. Alhamdulillah, dari tahun ke tahun, kita jumlah inovasinya selalu meningkat. Memang ada tantangan kita adalah dihadapkan dengan paradigma daripada mindset daripada ASN itu sendiri dan juga masyarakat. Tetapi ini bisa kita terus mendorong. Alhamdulillah ini saya rasa lebih kepada bukan menjadi tantangan lagi di ASN-nya. Bagaimana kita memunculkan pola-pola yang lebih menantang lagi bagi mereka. Karena mereka sudah mengetahui dan menjalankan apa yang telah kita lakukan. Dalam rangka menjalankan fungsi kepemerintahan di Kabupaten Padang Pariaman, fungsi pembangunan dan juga fungsi kemasyarakatan, tantangan kita tentunya adalah ke depannya bagaimana dengan kemampuan fiskal yang terbatas ini kita mampu berbuat lebih banyak untuk Padang Pariaman. Saat ini kemampuan fiskal menjadi suatu tantangan kita di dalam melaksanakan tugas pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman.
Maka solusinya adalah inovasi. Ya, terobosan. Iya, inovasi. Kata kunci inovasinya adalah bagaimana kita berkolaborasi. Efektif, Bagaimana efisien. kita bersinergi. Melaksanakan tugas pemerintahan tidak hanya berpikir dari APBD saja, tetapi merangkul pihak-pihak eksternal dalam rangka bersinergi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini adalah suatu keniscayaan yang harus kita laksanakan. Ya, harus ya. Saya insya Allah ini bisa menjadi suatu solusi yang sangat baik di dalam memberikan pelayanan, dalam melaksanakan pembangunan dan juga tugas-tugas kemasyarakatan di Kabupaten Padang Pariaman. Luar biasa. Artinya memang betul-betul dibangun ekosistem itu, mulai dari segi kebijakan, kapasitas SDM, budgeting yang kurang bukan menghalangi inovasi, justru semakin harus giat untuk berinovasi. Nah, pemirsa, itu pesan-pesan yang bisa kita tangkap. Ya. Kemudian nih Pak Sekda penutup. Apa pesan-pesan Pak Sekda untuk ASN Kabupaten Padang Pariaman setelah masuknya Padang Pariaman di tahapan inovatif government work? Pesan saya hanya saya menyampaikan lirik lagu Cowboy Junior. Cowboy Junior ya. Tidak harus hebat untuk memulai, tetapi kita harus memulai untuk menjadi yang lebih hebat. Berpikir itu adalah perkara paling sulit. Dan satu lagi di samping berpikir, memulai adalah pekerjaan juga yang paling sulit. Jadi berpikir memulai atau memulai berpikir itu sangat sulitnya. Tapi itu bisa kita atasi. Saya tambahin sedikit apa yang dibilang Pak Sekda. Terima kasih Pak Sekda. Sama-sama, Pak. Terima kasih atas kehadirannya berbagi strategi dengan kita pada hari ini. Pemirsa, head to head, kita bongkar strategi inovasi Kabupaten Padang Pariaman. Kita sudah dengar untuk menjadi suatu acuan atau pemikiran bagi kita, bagaimana kita juga di daerah masing-masing bisa mengembangkan ini, mengembangkan yang sama sesuai dengan karakteristik daripada daerah kita masing-masing. Terima kasih, sampai jumpa di head to head berikutnya.